Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, juga anak-anak sekalian kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, Selasa tanggal 7 September 2021. Saya Sri Rejeki berharap setiap kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan bahagia. Sebelum kita mulai renungan Satu Hati kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, terima kasih pagi ini sudah diberi kesempatan untuk bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam suasana yang baik, udara segar pemberian Tuhan dan nafas baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini, karena itu pertanda bahwa Tuhan terus akan memberkati kami supaya setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu kami akan mengawali dengan duduk di seputaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Walau hanya sedikit, tetapi biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus, kami akan bisa menjalani hari kami hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam renungan Satu Hati pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, renungan Satu Hati bulan September mengambil tema besar, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dan untuk hari ini dalam subtema harga pas. Untuk itu didasari dari bacaan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 13, dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Adik Sandi, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Waktu diberikan. Silahkan Dek Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melaksanakan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku di Israel. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih kepada Adik Sandi yang sudah membacakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Adik Sandi beserta dengan orang tua dan juga keluarga besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Subtema hari ini adalah harga pas. Jikalau bicara tentang harga, tentu saja ingatan kita atau pikiran kita akan terhubung dengan istilah kata belanja atau kegiatan belanja. Nah, jika kita belanja di suatu minimarket atau swalayan, lalu kemudian
kita menawar harga barang-barang yang akan dibeli, maka orang-orang di sekitar kita akan heran dan memandang aneh pada kita. Bahkan mungkin menganggap kita tidak tahu diri. Kenapa? Ya karena minimarket atau swalayan tidak sama dengan pasar yang bisa terjadi tawar-menawar dalam jual belinya. Di supermarket, di swalayan, di minimarket, semua harga sudah dibanderol pas. Lantas apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca tadi? Tuhan Allah memberikan ketetapan, peraturan, dan perintah. Semua sudah pas, tidak bisa ditawar lagi. Salomo dijanjikan kalau mau menerima semuanya dengan pas seperti kehendak Tuhan, maka ada janji Tuhan yang akan diberikan kepadanya sebagai upah. Jadi ada 3 hal ya yang kita lihat dalam firman hari ini. 1 ketetapan, 2 peraturan, dan 3 perintah yang semuanya berasal dari Tuhan. 1, ketetapan dari Tuhan jangan ditawar. Ketetapan artinya itu yang sudah ditetapkan. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Karena ketetapan dari Tuhan pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan diukur dengan kemampuan manusia yang melakukannya. Jangan ditawar lagi, karena itu sudah pasti pas. Kedua, peraturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Di masyarakat kita sering mendengar orang nekat dengan enteng berkata peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena kalau tidak, mana mungkin ada peraturan. Sebab pasti ada pelanggaran. Konsekuensinya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas pelanggaran itu. Demikian juga dengan peraturan Tuhan. Jangan kita meremehkan peraturan Tuhan. Pasti ada sanksinya. Jadi lebih baik taat daripada celaka. Ya kan Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Yang ketiga bicara tentang perintah. Perintah itu untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar reklame. Reklame itu gambar atau kata-kata yang menarik pembeli. Tapi perintah itu untuk dilaksanakan, bukan hanya ditonton dan dimengerti. Jadi kalau reklame boleh cuma ditonton dan dimengerti, tidak dibeli ya enggak apa-apa. Tetapi kalau perintah Tuhan tidak bisa, harus dilaksanakan. Sejauh ini bagaimana sikap kita terhadap perintah Tuhan? Sebab dari ayat bacaan kita pagi ini kita tahu bahwa Tuhan berjanji jikalau 3 hal itu dilakukan dengan baik, yakni ketetapan dari Tuhan, peraturan dan juga perintahnya oleh Salomo, maka janji Tuhan akan ditepati. Janji Tuhan itu apa terhadap Salomo? Yaitu Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, akan terus menyertainya sampai akhir zaman. Jadi itu berlaku bagi kita. Selagi kita memegang ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan dengan pas, maka janji penyertaan Tuhan itu tadi juga berlaku terhadap kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita umatnya. Sekarang pertanyaannya adalah
Bagaimana dengan saya dan Anda? Bagaimana dengan kita? Apakah sudah melakukan ketetapan Tuhan? Apakah sudah mentaati peraturan Tuhan? Dan apakah sudah melaksanakan perintah Tuhan? Mari kita renungkan dalam kehidupan masing-masing pribadi. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami mengucap syukur untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Biarlah kami memiliki kemampuan keberanian yang berasal dari Roh Kudus untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan ketetapan Allah, mentaati peraturan Allah dan juga melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, yakni penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, yakni bahwa janji Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan kami umat Tuhan boleh kami nikmati, dan setiap orang boleh melihat bahwa itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Dan mohon pengampunan kalau di dalam kehidupan kami banyak dosa dan kesalahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan satu hati kita. Kiranya kita akan dimampukan untuk melakukan ketetapan Allah, mentaati peraturannya, bahkan juga melaksanakan perintah Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.